Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kita bertemu lagi dalam kegiatan Arabic Class. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang an-na'tu atau na'at. Untuk mempelajari na'at ini tergolong mudah jika kalian sudah menguasai materi jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Kok bisa sih mempelajari na'at lebih mudah jika kita sudah tahu materi jumlah ismiyah? Karena materi atau susunan na'at ini hampir sama dengan susunan mubtada khobar. Terus seperti apa kesamaannya? Mari kita sama-sama bahas materi na'at ini. An-na'tu atau na'at yaitu isim yang mensifati isim sebelumnya dengan mengikuti 4 hal. Pertama, ma'rifah atau nakirah. Yang kedua, dari jenisnya yaitu muzakkar atau mu'annas. Ketiga, jumlahnya yaitu mufrad atau musanna atau jamak. Dan yang keempat yaitu dari segi i'rabnya menggunakan rafa, nasab atau jar. Tahukah kalian mengapa jazm tidak termasuk kategori i'rab yang harus diikuti? Karena yang kita bahas ini isim, dan isim tidak mungkin memiliki i'rab jazm, maka segi i'rab yang harus diikuti hanya dalam segi rafa, nasab, dan jar. Oke, selanjutnya isim tersebut memiliki namanya masing-masing. Untuk isim yang pertama dinamakan dengan man'ut, dan isim yang kedua dinamakan dengan na'at. Man'ut artinya isim yang diikuti, dan na'at artinya isim yang mengikuti. Jadi na'at atau isim yang kedua harus mengikuti isim yang pertama atau man'utnya dalam segi 4 hal, yaitu ma'rifah atau nakirah. Yang kedua, jenisnya muzakkar atau mu'annas. Ketiga, jumlahnya mufrad, musanna atau jamak. Dan yang terakhir, dari segi i'rabnya menggunakan rafa, nasab atau jar. Sebagai contoh, terdapat kata madrasatun yang artinya sekolah, dan wasi'un artinya luas. Sekarang mari kita buat susunan na'at man'ut dari kedua kata tersebut. Madrasatun merupakan isim pertama, maka ia sebagai man'ut, dan isim yang harus diikuti oleh isim yang kedua. Sedangkan wasi'un sebagai isim kedua, maka ia sebagai na'at atau isim yang harus mengikuti isim sebelumnya atau yang pertama. Nah, untuk membuat susunan na'at man'ut itu, kita harus perhatikan man'utnya terlebih dahulu dalam 4 hal tadi. Pertama, kita lihat madrasatun ma'rifah atau nakirah. Karena madrasatun menggunakan tanwin, maka ia merupakan bentuk nakirah. Selanjutnya, yang kedua, madrasatun termasuk muzakkar atau mu'annas. Karena ia menggunakan tak marbutah, maka ia termasuk mu'annas yang menunjukkan perempuan. Ketiga,
Madrasatun termasuk isim mufrad, musanna atau jamak. Kita lihat, tidak ada huruf tambahan untuk musanna dan jamak, maka ia termasuk isim mufrad. Dan yang keempat, kita perhatikan i'rabnya. Ia rofa, nasab atau jer. Kita perhatikan, madrasatun berharokat dhammah, dan dhammah adalah tanda umum dari i'rab rofa. Maka madrasatun memiliki i'rab rofa. Nah, sekarang kita sudah menemukan 4 hal yang harus diikuti, yaitu bentuknya harus nakiroh, berjenis mu'annas, berjumlah mufrad, dan beri'rab rofa. Maka kata wasi'un harus kita ubah ke dalam 4 hal tersebut. Pertama, wasi'un kita ubah menjadi nakiroh yang ditandai dengan tanwin. Kita lihat, kata wasi'un sudah menggunakan tanwin, maka wasi'un tidak perlu kita ubah, tetap wasi'un. Kedua, kita buat menjadi mu'annas. Kita lihat, kata wasi'un tidak menggunakan tak marbutoh, maka ia berbentuk muzakkar. Sekarang kita ubah kata wasi'un menjadi bentuk mu'annas dengan cara cukup menambahkan tak marbutoh pada kata wasi'un menjadi wasi'atun. Oke, ketiga, kata wasi'atun kita ubah menjadi bentuk mufrad. Coba perhatikan, kata wasi'atun tidak memiliki huruf tambahan untuk musanna atau jamak, maka wasi'atun sudah berbentuk mufrad dan tidak perlu diubah sama sekali. Selanjutnya, yang terakhir, kita buat bentuknya menjadi rofa. Dan ternyata wasi'atun sudah berbentuk rofa, maka tetap tidak ada perubahan sama sekali. Oke, sekarang kita sudah membuat bentuk na'at, yaitu wasi'atun. Nah, sekarang kita telah membuat susunan na'at man'ut, yaitu madrasatun wasi'atun, yang artinya sekolah yang luas. Kata luas yang mensifati kata sekolah. Coba perhatikan, antara kata sekolah dan luas terdapat sisipan kata yang. Nah, ini yang membedakan antara mubtada khobar dan na'at man'ut. Kalau mubtada khobar sisipannya kata itu, namun kalau na'at man'ut sisipannya kata yang. Sekarang mari kita coba buat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Terdapat kalimat 2 murid laki-laki yang pintar. Kita lihat, terdapat kata yang pada kalimat tersebut, maka sudah pasti kita akan membuat susunan na'at man'ut. 2 murid sebagai man'ut dan pintar sebagai na'atnya. Maka kita cukup mencari kata apa bahasa Arabnya murid, terus kita ubah menjadi bentuk musanna yang artinya 2, dan cari apa bahasa Arabnya pintar. Saat kita mencari apa bahasa Arabnya murid, akan muncul kata tilmizun. Karena permintaannya adalah 2 murid, maka kata tilmizun kita ubah menjadi musanna menjadi tilmizani atau tilmizaini. Karena ini sebagai awal kalimat, maka gunakan i'rab rofa, yaitu tilmizani. Selanjutnya,
saat kita mencari apa bahasa Arabnya pintar, akan muncul di dalam kamus kata mahirun. Sekarang, mari kata mahirun yang posisinya sebagai naat kita ubah agar sesuai dengan man'utnya. Kita cek 4 hal dalam man'ut tersebut. Tilmizani, ma'rifah atau nakiroh. Karena ia tidak menggunakan alif lam, maka ia termasuk ke dalam bentuk nakiroh. Kedua, ia termasuk muzakkar atau mu'anas. Kita lihat, kata utamanya yaitu tilmizun, yang tidak menggunakan tak marbutoh, maka ia termasuk kategori muzakkar. Selanjutnya, tilmizani termasuk mufrad, musanna atau jamak. Kita perhatikan, pada bagian akhir terdapat alif nun yang menunjukkan jumlah musanna. Maka tilmizani merupakan bentuk musanna. Dan yang terakhir, menggunakan i'rab apakah tilmizani? Karena ia menggunakan alif nun pada akhir kata, ia merupakan i'rab rofa pada isim musanna. Maka tilmizani beri'rab rofa. Oke, sekarang kita harus mengubah kata mahirun agar sesuai dengan man'utnya yang berbentuk nakiroh, berjenis muzakkar, berjumlah musanna, dan beri'rab rofa. Mahirun sudah berbentuk nakiroh dengan tandanya tanwin. Mahirun juga sudah berbentuk muzakkar dengan tidak adanya tak marbutoh. Mahirun masih berjumlah mufrad karena tidak ada huruf tambahannya. Sekarang kita ubah menjadi musanna, berarti tinggal ditambahkan alif nun ketika rofa menjadi mahironi, atau ya nun ketika nasab dan jer menjadi mahiraini. Terakhir, i'rabnya rofa, maka kita pilih pada musanna tersebut yang i'rabnya rofa menjadi mahironi. Nah, kita telah membuat susunan naat man'ut dari kalimat dua murid laki-laki yang pintar menjadi tilmizani mahironi. Oke, itu tadi merupakan materi tentang naat. Selalu diingat materi yang telah Mister sampaikan agar kalian lebih mudah memahami bahasa Arab. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mister akhiri, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.